Bismillahirrahmanirrahim. Udah ada beberapa orang, langsung kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini Teh Rininas juga udah hadir. Alhamdulillah. Halo. Sehat Teh? Alhamdulillah. Suaranya masuk nggak? Atau masuk kecil? Tapi agak jauh Teh. Oh, agak jauh. Oke. Ya, sekarang gimana? Udah baik nggak? Lebih baik. Alhamdulillah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita Allah kasih kesempatan untuk kumpul-kumpul bareng lagi, ngaji bareng, sharing-sharing bareng sama Teh Rini buat mencari ilmu bareng. Gimana teteh-teteh di sini pada sehat? Semoga sehat semua ya. Kalau ada yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Nah, hari ini udah pertemuan keempat ya Teh. Masya Allah, alhamdulillah udah pertemuan keempat. Udah sebulan berarti ya. Wah, nggak kerasa. Pertemuan pertama kita waktu itu bahas Asmaul Husna Allah, nama Allah itu sendiri. Untuk pertemuan kedua kita bahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemarin pertemuan ketiga kita bahas Al-Ghafur. Al-Ghafur dan Al-Ghafur. Al-Ghafur dan Al-Ghafar. Insya Allah hari ini kita bahas As-Salam, betul deh? Insya Allah kita bahas As-Salam hari ini. Untuk nanti insya Allah ini kajiannya kita record dan upload di YouTube ya. Kemarin yang udah sempat diupload itu yang pertemuan kedua. Di pertemuan ketiga baru mau diupload ini habis ini. Nanti untuk pertemuan yang ini mungkin besok atau beberapa hari setelahnya kita upload di YouTube buat teman-teman yang kemarin belum sempat ikutan pertemuan kedua, ketiga, nanti bisa lihat di YouTube-nya Rosemary ya. Nanti di-share linknya kalau udah di-upload. Karena kalau misalnya cari Rosemary Bandung di YouTube itu yang muncul grup band Teh. Grup band metal gitulah. Rosemary namanya. Aku tuh ingat Rosemary, ingat dulu aku tugas waktu farmasi itu kan bikin apa sih, ngeringin tanaman ya. Dan dulu tuh disuruh ngeringinnya tanamannya rosemary gitu. Jadi kayak langsung gitu. Habis itu udah kering rontok. Udah bikin nangis. Mana daunnya kecil-kecil gitu kan Teh ya? Iya betul. Makanya ya awalnya kenapa nama rosemary juga awalnya tuh karena cari apa sih tanaman yang dia tuh bagus, bisa buat obat juga kayak gitu. Rosemary juga kita kasih nama rosemary kayak gitu. Oh iya, simpel itu ya. Saya join Rosemary dulu ketika udah ada nama gitu. Udah bertiga, 2 orang ini udah merumuskan nama, kita kasih nama Rosemary gitu. Udah tanya-tanya orang. Saya join udah ada nama Rosemary, nggak tahu lah Rosemary itu dulu kan udah tahun 2016 tuh. Terus udahlah nama Rosemary jadi cerita. Terus ada teman tuh yang bilang, Rosemary kan nama grup band gitu katanya. Ya kan? Ya udah gitulah sekilas ya. Iya. Oke, insya Allah kita hari ini belajar Asmaul Husna As-Salam. Kurang lebih nanti 60 menit ke depannya kita kajian, tapi lebih juga nggak apa-apa sih asal Teh Rininya masih ada waktu luang. Iya. Kalau misal nanti ada diskusi atau kalau misal nanti waktunya nggak cukup, kita bisa diskusi via apa ya? Via grup nanti kalau misal ada yang mau ditanyakan atau bisa personal chat ke saya, nanti saya tanyakan ke Teh Rini, mungkin dibalas. Atau kalau Teh Rini berkenan mau dihubungi secara langsung, boleh. Waduh. Bisa gitu ya. Oke, langsung aja mungkin ya Teh ya. Nanti sembari ini ada beberapa yang mau nyusul juga, tadi konfirmasi. Oke, mangga Teh Rini boleh langsung mulai saja. Baik. Masya Allah, aku gafok nih, udah fokus ya ada Dede bayi gemoy-gemoy di sini. Oh iya Kak. Assalamualaikum Dede Gani. Ada Gani. Halo, Waalaikumsalam. Ada Dede bayi. Ya Allah. Gantengnya. Masya Allah, tabarakallah. Aku nggak bener mau bilang itu. Masya Allah, tabarakallah, ganteng gitu.
Masya Allah ya. Ditunggu ya, Adik Gani ke Balikpapan kapan sih? Kapan sih? November insya Allah. November. Oh ya, sebulan lagi. Kalau aku Iya. bilangnya, kalau aku bilangnya ditunggu di Abu Dhabi gitu dong. Amin, amin. Iya, kemarin nanti kita share juga mimpi kita ke Novi. Siapa tahu dia bisa join juga. Apa? Backpackeran. Umroh backpacker. Nanti mampirnya di Abu Dhabi. Masya Allah. Pengen. Ayo. Dari Abu Dhabi ke Mekah bisa. Kalau mau irit pakai bis juga. Kalian menikmati perjalanan ya sehari semalam. Seru ya? Iya, ya bismillah lah. Kita niatin aja dulu ya. Mudah-mudahan Allah kasih jalan. Oke. Masih 5 tahun kan di sana, jadi kayaknya masih mungkin. Siap-siap ditunggu info selanjutnya. Teteh. Barangkali yang di sini juga ada yang mau join nanti. Ya, ayo atuh. Aduh, saya mumpung masih di sini, jadi ayolah. Ruang tamunya lega. Tawarin ruang tamu. Ya, oke. Ya, kita langsung aja kali ya, karena saya lagi sholat juga, nanti keburu nabrak maghrib. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahu ya alim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Untuk mengawali ya, Masya Allah, Alhamdulillah sudah pertemuan keempat, ya Allah ya. Awalnya tuh kayak, aduh istiqomah kayak minta aja sama Allah gitu ya, diistiqomahkan, dan tak terasa berarti udah bulan ya, kita ya 4 minggu gitu ya, bisa ngumpul, ketemu gitu ya, mudah-mudahan terus gitu ya, Allah kasih keistiqomahan buat kita. Dan untuk menambah ya keberkahan kita pada malam hari, kalau di sini sore, kita buka ya dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi sebelumnya jazakumullah khair ya untuk teman-teman yang sudah hadir. Ada Mbak Fitra, Tim IT Kalam, ada Teh Dewi, Teh Yeti, Teh Rini. Wah, namanya. Saya dulu dari SD, SMP, SMA ada gitu ya, namanya Rini, emang agak pasaran memang. Nah, jadi terima kasih banyak ya, mudah-mudahan apa yang diluangkan pada malam hari ini, baik itu waktunya gitu ya, pikirannya, kuotanya mungkin gitu ya, pada malam hari ini Allah ganti dengan catatan amal soleh. Dan sekarang saya izin untuk share screen dulu ya, biasa butuh catatan. Nah, sudah muncul ya? Ya, bismillah ya. Kalau nggak diginiin ya nggak tergerak juga gitu ya untuk minimal bikin catatan gitu ya, PPT, mengulang-ulang apa yang sudah pernah, kajian-kajian yang pernah didapat. Makanya terima kasih juga buat teman-teman di Rosemary ya yang sudah memberikan ladang gitu ya, ladang amal ini untuk saya pribadi. Tapi ya kembali lagi gitu ya, disclaimer bahwa ya yang saya sampaikan adalah apa yang saya dapat gitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah menjadikan saya orang yang amanah gitu ya, menyampaikan ini, dan ini memang kayak sharing gitu ya. Kalaupun teman-teman pengen lebih mendalam, yang sampai kajian kitabnya luas gitu ya, hari ini mungkin bisa ketemu langsung, atau bahkan lebih barokah lagi kalau bisa duduk di majelis ilmunya langsung gitu ya, kepada yang lebih berkompeten. Jadi ini memang kita sharing-sharing aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, jadi di malam ini kita insya Allah sambil ya mengisi malam ini dengan mengingat Allah gitu ya, lewat satu namanya, yaitu adalah Assalam gitu ya. Sering ya kita dengar gitu ya Assalam, bahkan kita kalau lagi forum gitu ya, kita ketemu tadi pas dibuka sama Novi gitu ya, yang pertama diucapkan adalah salam gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas nih gitu ya, maksud dari salam gitu ya, dan nama Allah Assalam gitu ya, di malam hari ini. Oh, lupa, ini bukan PPT ya. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita mulai. Jadi ini juga pengingat ya. Jadi beberapa hari yang lalu, kalau di Indonesia kan lagi rame ya tentang tragedi di
Malang ya. Jadi itu lumayan ya, misalnya sampai sini juga ya beritanya dengar gitu ya, meskipun udah jauh gitu ya di Abu Dhabi gitu ya, tetaplah maksudnya sering gitu ya ngelihat ini yang terjadi di Indonesia gitu ya, dan salah satunya yang banyak gitu ya, ratusan orang yang wafat, di atas 100 orang yang wafat. Ya, kita doakan gitu ya bersama-sama gitu ya, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya gitu ya bagi mereka yang muslim gitu ya, yang juga bagi keluarga yang ditinggalkan gitu. Itu kan banyak ya, satu nyawa aja kok dalam Islam tuh luar biasa gitu ya, apalagi ini sampai ratusan. Dan di sini jadi kayak pengen bareng-bareng gitu ya. Di sini ada sebuah hadis kita dikatakan Nabi SAW bersabda, barang siapa di antara kamu masuk pada waktu pagi, ya kita bangun nih pagi-pagi, kondisi badannya sehat, ya anak-anak sehat, terus juga aman gitu ya, bersama keluarga, rumah ada, tempat bernaung ada gitu ya, terus juga memiliki makanan pokok pada hari itu gitu ya, ya istilahnya jangankan makanan gitu, bahkan kadang-kadang kita di posisi yang bingung makan apa gitu. Bingungnya tuh bukan karena nggak ada gitu ya, tapi mungkin sama Allah masih dikasih rezeki dengan berbagai pilihan yang bisa kita pilih gitu ya. Kalau di Indonesia kan bubur ayam nggak, pengen kupat tahu kah, pengen apa ya gitu ya. Walaupun di sini ya susah ya nyarinya. Tapi ya maksudnya ada gitu ya makanan itu. Dan di sini kata Allah, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Jadi biar pagi hari gitu ya, kadang-kadang nih diisi dengan ngomel-ngomel, ngeluh gitu ya, kayak masih ada yang kurang gitu ya. Jangan lupa nih gitu ya, lewat hadis ini tuh sebenarnya kita tuh udah punya segalanya gitu dengan punya 3 hal ini. Jadi awali pagi kita dengan bersyukur. Jadi mudah-mudahan nih besok pagi gitu ya, bangun, tengok badan, tengok kanan kiri, keluarga kita ada gitu ya, ke dapur ada makanan, alhamdulillah gitu ya. Jadi serasa kita udah punya dunia. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa mengawali hari dengan bersyukur gitu ya, insya Allah ke depan gitu ya, di sepanjang hari kita gitu. Allah tambahkan terus gitu ya kenikmatan-kenikmatan ya. Nah, selanjutnya, nah ini juga ada kalimat aman ya, kata aman nanti mungkin kita akan bahas. Jadi kalau kita bicara assalam, kan di apa namanya, nama-nama yang sebelumnya itu kan saya suka dimasukin ya, misalnya unik atau istimewanya apa gitu ya. Dan biasanya memang saya sampaikan misalnya berapa kali itu ada di Al-Quran. Dan kalau assalam ini gitu ya, jadi dia memang kalau menurut Syekh Yasir Qadhi itu bukan nama yang proper gitu. Jadi kayak sebuah konsep gitu, bukan nama tapi sebuah konsep gitu. Tapi kalau kita dibalikin lagi nama assalam gitu, itu ada di mana sih di dalam Al-Quran gitu. Itu disebutin cuma 1 kali gitu ya. Di surat Al-Hasyr, nih mohon maaf R-nya ketinggalan, ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, dan yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, jadi biasanya kalau kita cari gitu ya, assalam gitu ya, maaf ya sebentar. Bentar, izin dulu anak saya. Maaf iklan dulu. Nah, jadi kalau kita cari gitu ya, assalam gitu ya, itu Allah yang Maha Sejahtera. Gitu ya, atau Allah yang memberi keselamatan. Jadi kita akan bahas gitu ya, kalau ikuti kajiannya Syekh Yasir Qadhi itu sebenarnya assalam itu dia memiliki
4 makna gitu ya, atau 4 ya arti gitu ya. Jadi assalam itu gitu ya, kalau kita dengar Allah itu assalam gitu ya, yang pertama itu adalah Tuhan gitu ya, atau zat gitu ya, yang bebas dengan keburukan dan kesamaan dengan makhluk. Nah, jadi ini menarik ya. Menurut Ibnu Qayyim, beliau mengatakan jika engkau memperhatikan setiap sifat-sifat Allah yang sempurna, maka engkau akan dapati bahwa sifat Allah selalu selamat dari hal yang bertentangan dari sifat tersebut. Nah, jadi Allah itu assalam, yang pertama, semua gitu ya, yang bersifat negatif atau kebalikan dari sifat-sifatnya tuh nggak ada gitu di diri Allah, di zatnya Allah gitu ya. Jadi selamat gitu, Allah maha selamat. Jadi kalau misalnya kita tahu gitu ya, ada nama-nama Allah, misalnya Allah maha hidup gitu. Jadi kalau kita tahu Allah maha hidup gitu, maka Allah itu mustahil mati gitu ya. Kalau hidup tuh nggak mungkin Allah tuh misalnya kayak ngantuk gitu ya, hilang kesadaran gitu ya. Itu adalah sifat-sifat dari makhluk gitu ya, termasuk yaitu adalah Allah itu maha berilmu. Jadi mustahil gitu kalau Allah ini pelupa gitu ya. Kan kalau kita ya manusia ya sering gitu ya banyak lupanya gitu. Kalau Allah tuh enggak gitu ya, tidak memiliki sifat ini. Atau misalnya Allah itu maha adil gitu. Maka Allah tuh tidak mustahil gitu ya bersifat zolim gitu ya. Termasuk kalau misalnya kemarin kita bahas tentang sifatnya yang pemaaf gitu ya, yang pengampun gitu ya. Pengampunannya Allah gitu ya, bukan karena Allah itu lemah gitu. Bukan karena Allah itu butuh gitu ya, terhadap makhluknya gitu ya, enggak gitu ya, tapi memang karena rahmatnya Allah gitu ya, karena memang Allah memang sifatnya adalah pengampun gitu ya. Termasuk kalau misalnya Allah juga marah gitu ya, yang bisa paling marah gitu ya, tapi marahnya Allah tuh bukan yang membuat Allah itu dendam gitu ya sama manusia tuh, enggak gitu ya, tapi marahnya Allah ini gitu ya, itu adalah sebuah bentuk keadilannya Allah gitu ya bagi hamba-hambanya gitu ya, yang memang tidak taat gitu ya terhadap Allah. Nah, jadi di sini gitu ya, assalam ini adalah tadi ya sifatnya yang selamat gitu ya dari segala bentuk kekurangan, keburukan. Nah, jadi ini juga bentar ya, mohon maaf lagi. Nah, jadi ini juga suatu hal ya yang kadang-kadang kita juga perlu gitu ya sampaikan, misalnya udah yang punya anak gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi gitu ya, Allah tuh nggak tidur gitu ya. Jadi Allah tuh dibilang Allah tuh maha melihat gitu ya. Jadi nggak ada gitu ya, satu detik pun, satu saat pun gitu ya, Allah tuh meleng gitu ya. Allah tuh tertidur gitu ya, pada saat akhirnya mengawasi hambanya. Jadi Allah tuh selamat dari sifat-sifat itu. Maka kalau misalnya dikembalikan misalnya kayak ke anak gitu ya, terhadap ketaatan gitu. Hari ini kan ya sudah saya sampaikan gitu ya, orang tuh lebih takut sama CCTV gitu ya, daripada dia menyadari gitu bahwa Allah tuh maha melihat gitu. Allah tuh nggak tidur gitu. Termasuk bagi orang-orang yang berbuat zalim gitu ya. Kalau orang Jawa mah apa sih? Allah tuh boten sare gitu kan ya. Nah, jadi karena sifat-sifat yang seperti itu tuh nggak ada gitu ya pada zatnya Allah. Lalu juga Allah itu adalah pemilik kesempurnaan gitu ya. Tadi ya karena memang tidak punya keburukan, tidak punya kekurangan sama sekali gitu ya. Jadi yang sempurna itu hanya Allah. Jadi kalau ada yang ngegombal gitu ya, nyanyiin, aduh ini zamannya enggak ya. Kalau zaman dulu kan ada yang kau begitu sempurna, tahu nggak ya lagu itu ya? Nggak ada gitu ya, nggak ada yang sempurna gitu ya, mau pasangan siapapun gitu. Yang memiliki kesempurnaan itu hanya Allah gitu. Dan yang ketiga gitu ya, makna dari assalam gitu ya. Kalau tadi ya sifat selamatnya Allah. Nah, maka yang ketiga ini adalah Allah yang memberikan keselamatan. Jadi Allah itu adalah zat, satu-satunya zat yang mampu menghilangkan keburukan. Jadi Allah inilah gitu ya, satu-satunya. Jadi sumber keselamatan kita,
sumber ketenangan kita, gitu ya, sumber kita merasa sejahtera, gitu ya, tercukupi, gitu. Itu hanya Allah. Gitu. Nah, jadi ini menarik ya kalau misalnya teman-teman gitu ya tahu ceritanya Nabi Ibrahim gitu ya. Kalau misalnya baca-baca tentang Nabi Ibrahim itu kan sampai di surat As-Saffat 109 itu kan disampaikan gitu ya, salamun ala Ibrahim. Jadi selamatan atas Nabi Ibrahim. Dan bayangin gitu ya, di zamannya Nabi Ibrahim tuh kayak 3 lapis, apa sih, kayak 3 lapis bahaya gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim tuh kayak beralih dari satu tiran ke tiran lain, ke tiran yang lain. Jadi kalau yang pertama itu kan menghadapi ayahnya sendiri gitu ya. Jadi pada saat Nabi Ibrahim gitu ya, ayahnya ini kan bukan sekadar ayah ya, tapi memang seorang pemuka gitu ya. Pemukanya tapi pemuka yang menyembah berhala gitu. Bahkan pemukanya yang pembuat juga gitu ya, pembuat berhalanya gitu. Bahkan gitu ya, sampai yang menjadi dalang atau otak gitu ya, Nabi Ibrahim itu dihukum gitu ya dengan cara dibakar gitu. Itu juga adalah ayahnya sendiri gitu. Jadi ya subhanallah gitu ya apa yang dilalui oleh Nabi Ibrahim. Jadi bahaya gitu ya yang diberikan itu lewat ayahnya. Kemudian kita tahu gitu ya Nabi Ibrahim juga menghadapi gitu ya sebuah bahaya gitu yang itu berasal dari tiran yang kedua gitu adalah Raja Namrud. Raja Namrud itu kan yang sampai tadi ya menyiapkan gitu ya api gitu ya untuk akhirnya membakar Ibrahim. Tapi apa yang terjadi gitu? Allah selamatkan. Allah selamatkan. Nah, lalu yang terakhir gitu ya, kisahnya Nabi Ibrahim juga bersama Sarah gitu ya, istrinya gitu. Sarah itu kan terkenal sangat cantik ya. Dan waktu Nabi Ibrahim ini hijrah gitu ya ke Mesir gitu. Di sana kan lagi dipimpin gitu ya, rajanya itu kan sama yang suka foya-foya gitu ya dan suka sama perempuan gitu. Sampai akhirnya sudah tersohor gitu ya. Setiap ada perempuan yang cantik gitu ya, kalau dia punya suami gitu, bahkan disuruh diceraiin paksa gitu. Terus diambil istrinya gitu. Dan waktu itu Sarah juga hampir gitu ya mengalami itu, sudah sampai dipanggil gitu. Tapi Allah juga yang memberikan keselamatan. Nah, jadi itu satu pelajaran gitu ya bahwa pada saat gitu ya tidak ada yang manusia gitu ya apapun gitu ya benda gitu ya apapun tuh nggak bisa gitu ya jadi sumber dari rasa aman kita, sumber dari keselamatan kita, maka dikembalikan gitu bahwa satu-satunya yang bisa memberikan keselamatan gitu ya itu adalah Allah. Mungkin teman-teman di sini gitu ya nanti mungkin di sesi sharing gitu ya pernah nggak sih kayak ngalamin kayak ketakutan gitu ya, ada di posisi yang berat gitu ya, ada di posisi yang membahayakan gitu, tapi sama Allah diselamatin. Atau kalaupun enggak gitu, meskipun kita dalam kondisi bahaya gitu, tapi ada muncul rasa ketenangan gitu pada saat kita mengingat Allah. Nanti mungkin di sesi sharing ya bisa share. Nah, jadi kembali lagi gitu ya, ada sebuah keyakinan gitu yang harus kita yakini dengan memahami Allah ini as-salam gitu ya, bahwa satu-satunya tadi ya pemberi keselamatan itu adalah Allah. Dan ini juga jadi pelajaran juga gitu ya bahwa pada saat gitu ya kita ingin taat gitu ya sama Allah. Jadi ini ingat banget gitu ya waktu di Belanda gitu ya. Kadang tuh kalau lagi diskusi gitu ya sama teman-teman gitu ya, mereka tuh bilang, ya aku tuh kayak lagi ada acara gitu ya, bareng sama teman-temannya gitu ya di departemennya. Terus tuh kayak disuguhin minuman atau kayak makanan gitu ya, yang dia tahu itu tuh nggak halal. Terus tuh kayak masih ada kayak perasaan, tapi nanti kalau nggak nimbrung, nggak ikutan, nanti aku takutnya gitu ya, nggak dianggap nggak gaul. Atau misalnya ada nih gitu ya, udah waktunya sholat gitu ya, dan memang qadarullah kita ini musim dingin gitu ya tantangannya, dan memang waktu itu waktu sholat itu kan mepet-mepet ya kalau lagi musim dingin tuh.
Nah, jadi kadang-kadang kalau misalnya lagi ada urusan gitu ya, terutama misalnya administratif gitu yang harus keluar gitu. Ternyata nih waktu sholatnya tuh kayak mepet gitu ya. Nah, kadang-kadang nih kalau misalnya mau sholat terus kayak kesusahan kan ya nyari tempat sholat. Terus tuh kayak kata yang lain tuh kan, ya udahlah gitu kan. Ya udahlah gitu. Daripada kamu dilihatin takut apa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita kembali ya, itu ditekankan dalam hal yang benar gitu ya. Kembali lagi kalau kita menempatkan rasa takut tuh ya takut itu cuma sama Allah gitu. Termasuk kalau kita tanda kutip ya mau melalaikan gitu ya kewajiban gitu. Padahal kan itu dosa juga gitu ya. Maka ingat gitu bahwa yang kasih takut itu hanya Allah. Gitu. Dan kembali lagi karena Allah juga sifatnya as-salam gitu. Ya harusnya bismillah gitu. Allah yang akan ngelindungin kita gitu. Dan ternyata pada saat ya saling curhat gitu kan, teman tuh bilang gitu, ternyata iya Rin, aku bilang aja gitu. Maksudnya terus terang, aku tuh nggak makan ini, terus dia maaf gitu ya. Ternyata aku tuh cuma overthinking aja. Ternyata teman-teman yang lain tuh bilang, ya itu oke gitu. Respect aja mereka tuh gitu. Termasuk kayak misalnya sholat gitu ya. Awalnya tuh kayak deg-degan gitu takut. Tapi lama-lama ya udah gitu. Karena memang nggak ada tempat lain, akhirnya sholat di taman gitu ya. Kadang-kadang sholatnya juga di pinggir lift gitu ya, yang itu memang tidak ramai, yang nggak menghalangin orang jalan ya. Bismillah gitu ya, sholat aja. Ternyata ya respect aja kok orang gitu sama kita gitu. Bahkan tuh pernah pas lagi sholat tuh malah kayak apa dijagain gitu loh, kayak ya orang tuh mau lewat akhirnya cari yang lain gitu karena kan masih luas gitu jalan. Jadi itu kayak nggak apa-apa ya, nggak masalah gitu. Jadi Allah yang ngasih ketenangan gitu. Jadi di satu sisi kita hanya takut gitu ya sama Allah, di satu terutama untuk dalam hal ketaatan ya. Dan di sisi lain ya kita harus yakin gitu bahwa pada saat kita taat sama Allah gitu, bahaya apapun dan lain-lain, ingat Allah tuh adalah as-salam. Nah, dan yang keempat gitu ya, as-salam ini juga maknanya adalah Allah itu adalah zat yang nanti gitu ya akan menyambut hambanya dengan salam di surga. Nah, ini aku suka banget nih. Nah, jadi ini bicara tentang salam gitu ya. Jadi kalau ini terasa ya kalau misalnya kita melakukan sesuatu, salam itu juga satu bentuk doa ya. Kalau kita misalnya ngucapin salam assalamualaikum gitu ya kepada saudara yang muslim gitu ya, itu kan sebenarnya adalah doa. Dan kalau kita berbicara doa gitu ya, satu suka diingetin gitu ya, doa itu gitu ya beda gitu ya kalau dilafazkan dengan hati yang sadar dan hati yang lalai gitu. Jadi kalau kita sadar gitu ya bahwa salam gitu ya, ini adalah suatu hal gitu ya yang bukan main-main gitu, nggak cuma lip service. Di dalamnya tuh ada sebuah doa gitu ya terkait dengan apa, keselamatan, keamanan gitu ya yang kita utarakan gitu, kita mohonkan pada Allah untuk saudara kita. Dan masya Allahnya ya, kalau kita berbicara salam itu kan ada etikanya juga ya. Misalnya kayak yang lewat baca salam sama yang lagi diem gitu, yang lagi duduk-duduk. Atau misalnya yang muda ke yang tua, yang sedikit ke yang banyak. Tapi gitu ya, spesialnya nanti kita tuh disalamin sama Allah gitu. Ya, itu di surat Al-Ahzab tuh dikatakan gitu ya, penghormatan mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemui Allah gitu ya. Jadi itu kita bakal disalamin gitu sama Allah. Jadi kayak sesuatu yang tinggi gitu, yang Allah itu juga adalah sumber keselamatan gitu. Terus kayak salamnya ke kita gitu. Itu kan luar biasa ya. Terus juga banyak ya maksudnya di dalil yang lain gitu ya bahwa nanti itu Allah juga bisa dikatakan gitu salam. Jadi ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Terus juga nanti ya sampai malaikat juga gitu ya ucapin salam gitu ke kita gitu, disambut gitu kalau masuk surga. Ya.
Ini kan suatu penghormatan yang luar biasa ya. Maksudnya kayak penyambutan yang luar biasa gitu ya. Dan kita pasti di posisi yang pengen gitu ya dapat salam gitu dari Allah gitu. Salam langsung. Nah, masalahnya adalah gimana gitu ya kita bisa meraih salam gitu ya dari Allah gitu ya. Jadi ini menarik gitu. Kalau kita gitu ya, salam aja gitu ya dulu gitu ya. Itu adalah hal yang langsung diajarkan gitu ya oleh Allah kepada Nabi Adam. Jadi ada hadisnya, tatkala Allah menciptakan Adam dan meniupkan ruh kepadanya, Adam kemudian bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah. Ia memuji Allah berkat perkenannya. Dijawab oleh Allah, Rahimakallah ya Adam. Terus dikatakan, pergilah engkau kepada para malaikat yang di antara mereka ada yang sedang duduk. Lalu ucapkanlah Assalamualaikum. Para malaikat pun menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Setelah mengucapkan salam, Adam kembali kepada Tuhannya, dan Tuhan menyampaikan itulah salam penghormatanmu dan salam penghormatan keturunanmu di tengah mereka. Nah, jadi di balik tadi gitu ya, kita meyakini Allah sebagai assalam gitu ya, memberi keselamatan gitu ya, dan Allah juga mengajarkan gitu ya langsung kepada Nabi Adam gitu ya bahwa kalau misalnya ketemu gitu ya sama orang gitu ya, nyapanya ya dengan assalamualaikum. Jadi kayak setiap saat gitu ya, setiap waktu kita ketemu orang gitu ya, kita tuh diingetin gitu ya keselamatan gitu. Jadi bukan cuma ngasih selamat, di sini juga harusnya ya kalau kita dengar itu kayak oh, Allah tuh ya assalam gitu. Allah yang memang pemberi keselamatan. Jadi ini akan jadi satu pengingat gitu. Jadi kalau misalnya ada orang ya, kalau hari ini nih kita makin paham gitu ya, ada yang bilang assalamualaikum gitu ya, itu dia ngedoain kita gitu dan minta keselamatan itu dari Allah. Satu sisi kita juga jadi ingat gitu, oh ya, sumber gitu ya keselamatan. Jadi Allah itu adalah assalam. Ini diajarkan dan bahkan istilahnya tuh sampai gitu ya kalau dengar orang-orang Yahudi kan salam gitu ya. Terus ya pokoknya banyak gitu ya di agama-agama yang lain, terutama memang yang agama-agama yang samawi gitu ya dulunya. Itu mereka juga apa namanya teks-teksnya tuh ya salamnya tuh ya mirip-mirip gitu. Nah, jadi Masya Allah gitu ya. Ini memang setelah diajarkan. Nah, dan salah satu hal gitu ya yang bisa kita lakukan gitu ya untuk meraih salam tadi ya di surga gitu ya, dapat surganya Allah gitu ya, itu dengan menebar salam di dunia. Jadi di hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan sebarkanlah salam atau kedamaian, berilah makanan, sambunglah silaturahim, salatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan ya, Masya Allah. Jadi ini kan khutbahnya ya, khutbahnya Rasulullah gitu ya, di awal-awal nyampe di Madinah. Dan ini disampaikan gitu ya kepada kaum muslimin di sana gitu. Jadi di awal gitu. Jadi pesan pertamanya tuh ya ini gitu. Jadi bahkan sampai ada sahabat gitu yang akhirnya sengajain gitu ya ke pasar gitu cuma buat barin salam gitu. Jadi mudah-mudahan nih gitu ya dengan kita mengenal Allah gitu ya sebagai assalam, Allah memberi kita keselamatan, satu-satunya yang bisa memberi keselamatan dan memang Allah lah yang bisa memberikan kita kalau diselamatin, kita kan merasa aman, kita ngerasa tenang gitu ya, yaitu adalah hanya dengan mengingat Allah tadi. Dan Masya Allah gitu ya, nanti makin terasa bermakna gitu ya pada saat ada orang yang mengucapkan salam pada kita. Dan saya tuh kerasa gitu ya, gak tahu kalau waktu di Indonesia itu kan, mungkin kalau ketemu teman-teman pengajian, ya umum ya kalau misalnya ketemu, Assalamualaikum gitu ya, Waalaikumsalam gitu. Tapi kalau misalnya kayak orang Sunda gitu ya, kalau ketemu orang tuh jarang gitu ya, bilangnya tuh kayak salam. Kita bisa kayak, punten gitu ya, yang masih kayak orang punten gitu ya, dia jawab mangga gitu. Anak saya nanya, kok nyebutin nama buah gitu ya, kenapa orang di sini seneng buah mangga? Enggak bang, sih jawaban punten. Jadi apa namanya, tapi makin kerasa gitu ya pada saat ketemu gitu ya,
muslim gitu pas lagi di Belanda gitu ya. Jadi tuh kayak senang gitu kalau ketemu tuh pasti kayak assalamualaikum gitu. Kadang-kadang tuh malah kita bentrok gitu ya. Yang ini bilang assalamualaikum, terus kita juga bilang assalamualaikum gitu. Terus habis itu senyum gitu ya, terus kita jawab waalaikumsalam gitu. Jadi menguatkan persaudaraan gitu. Termasuk kayak misalnya di sini Abu Dhabi juga kayak makin biasa gitu, makin kayak terdengar Masya Allah gitu ya, kita ketemu gitu ya sambil senyum. Jadi kayak nggak kenal tapi kayak ngerasa saudara gitu ya. Nah, jadi Masya Allah gitu ya, orang ketemu orang asing gitu ya, tapi ketemuannya itu langsung saling ngedoain. Itu kan romantis banget ya, Masya Allah. Jadi ini tuh memang ya indahnya gitu ya dalam Islam gitu. Dan salam ini juga nggak bisa digantiin gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kan ramai ya di Indonesia dengan berbagai macam jenis salam gitu ya. Jadi sekali ngebuka, wah, salamnya banyak. Gitu ya. Padahal ya Masya Allah gitu ya. Kalau kita berbicara Assalamualaikum gitu ya, ini sudah sangat spesial gitu ya. Bahkan disyariatkan gitu ya untuk disebarkan gitu ya. Karena balasannya nggak main-main gitu ya. Yaitu adalah dengan dapat surganya Allah. Nah, selanjutnya gitu ya, gimana nih gitu ya kita meraih salamnya Allah gitu ya nanti gitu ya di surga gitu ya. Nah, yaitu adalah dengan menjadi hambanya Allah. Menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba. Nah, jadi ini menarik ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara salam, jadi kita kan sering baca salam ya pada saat kita sholat, ya nggak sih? Pada saat kita tasyahud gitu ya, pada saat kita selesai sholat, kita membacakan salam gitu. Dan ini menarik ya. Pada saat kita bicara sholat kita gitu ya, itu kan pada saat di tasyahud, dulu tuh para sahabat tuh membaca gitu ya, doanya tuh seperti ini ya, assalamu ala qabla ibadah. Jadi assalam untuk Allah sebelum para hambanya dan lain-lain ya. Lalu pada saat itu Rasul mendengar gitu dan akhirnya dikoreksi pada saat itu. Jadi dikoreksi, jangan bilang assalam untuk Allah gitu ya, keselamatan untuk Allah gitu. Kenapa? Di sini dikatakan innallaha huwas salam. Karena Allah itu sesungguhnya adalah assalam. Ya. Jadi Allah itu memang sumbernya keselamatan gitu ya. Nah, makanya diajarinlah gitu ya cara at-tahiyat yang betul. Dan ini juga menarik gitu ya. Pada saat Rasulullah gitu ya membacakan at-tahiyat gitu ya, at-tahiyatu lillahi wassalatu wathayyibat gitu ya. Awalnya tuh kan cuma sepenggal itu ya. Atau kalau kita kan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah gitu ya. Jadi awalnya tuh cuma sepenggal itu gitu sampai sama Allah gitu ya. Itu ditambahin gitu. Ditambahin dengan apa gitu. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Jadi ini satu penghargaan juga. Jadi pada saat Rasulullah gitu ya mengakui gitu ya bahwa yang namanya penghormatan, yang namanya doa, sholat-sholatnya dia gitu ya, karunianya Rasulullah gitu. Itu tuh hanya semata-mata tuh milik Allah gitu, punya Allah gitu. Manusia tuh kayak nggak bisa ngasih itu gitu. Cuman Allah yang sumbernya gitu. Makanya ini juga pada saat kita at-tahiyat ya, ini makin jelek gitu ya. Pada saat tahiyat gitu, kita mengatakan gitu ya, at-tahiyatul mubarakatuh salawat. Jadi kalau misalnya kita masih mengharapkan pujian manusia, masih mengharapkan penghormatannya manusia gitu ya, masih mengharapkan gitu ya, apa namanya, ya pokoknya sanjungan manusia, kita tuh belum benar-benar at-tahiyat. Ini catatan. Dan Masya Allah gitu ya, justru karena gitu ya, Rasulullah menyampaikan kepada Allah bahwa tidak ada satupun gitu ya, yang bisa apa namanya mendapatkan gitu ya penghormatan gitu ya, yang tidak ada satupun yang bisa memberikan karunia gitu. Itu hanya Engkau ya Allah gitu. Nah, karena gitu ya Rasulullah mengakui itu gitu, maka ditambahkan gitu ya oleh Allah assalamu alayka. Jadi sama Allah sok dikasih gitu ya keselamatan, assalam gitu ya, dikasih salam gitu kepada siapa? Kepada para nabi. Dan termasuk pada siapa salamnya gitu ya,
kepada ibadillahis sholihin. Nah, jadi kalau kita pengen gitu ya dapat salamnya Allah, ya di sini juga catatannya adalah jadilah seorang hamba yang sebenar-benarnya hamba. Yang namanya hamba ini kan namanya budak ya, ngikutin maunya tuannya gitu. Ini berat ya teorinya gitu ya, tapi ya bismillah gitu ya, mudah-mudahan kita mampu gitu ya. Allah mampukan gitu ya diri kita untuk bisa mencapai apa istilahnya posisi gitu. Itu apa? Menjadi hambanya Allah. Nah, mungkin ada gitu ya pertanyaan gitu ya dalam benak kita gitu ya. Tapi kalau misalnya Allah itu as-salam gitu ya, lalu kalau misalnya Allah itu memberi keselamatan gitu ya, memberikan keamanan gitu ya, tapi kenapa kita ngelihat gitu ya? Kita ngelihat gitu ada apa namanya? Ada yang celaka, ada yang merasa hidupnya ya tidak aman gitu kan ya, penuh ketakutan gitu. Atau misalnya kalau kita ngelihat ya hari ini tuh lihat gitu ya, kayak misalnya saudara-saudara kita gitu ya di belahan negeri yang lain gitu ya, belahan bumi yang lain. Mereka tuh ada dalam kondisi tadi gitu ya, invasi gitu ya, kesulitan gitu ya, kayak di Yaman misalnya terjadi bencana kelaparan gitu ya, katanya Allah as-salam. Nah, ini juga salah satu konsep ya yang harus kita pahami dengan kita tahu gitu Allah itu adalah as-salam. Jadi Allah itu tadi ya sumber keselamatan. Allah itu adalah sumber gitu ya dari kedamaian, kesejahteraan gitu ya. Dan ini gitu ada satu hal yang harus kita pegang. Sementara kalau kita berbicara dunia gitu ya, memang Allah gitu ya. Dunia itu tempatnya untuk diuji. Jadi di dunia ini gitu, Allah tuh pasti bakal istilahnya nggak ada yang mulus gitu ya, nggak ada yang bahagia terus gitu, nggak ada yang enak gitu ya hidupnya tuh ada gitu. Memang tempatnya untuk diuji, dikasih takut, dikasih lapar, dikasih kurang harta, jiwa dan lain-lain gitu ya. Memang tempatnya gitu. Tapi pada saat diuji gitu ya dengan hal ini, pada saat kita memiliki keyakinan gitu ya bahwa Allah itu as-salam, Allah yang memberikan keselamatan, maka kita akan dianugerahi dengan rasa tenang, rasa ketenangan. Nah, dan kalau kita memang menginginkan gitu ya hidup di dunia gitu ya tanpa ada ketakutan, tanpa ada musibah gitu apa, itu bukan tempatnya. Jadi kalau misalnya kita pengen tempat yang benar-benar aman, selamat, satu, Darussalam. Surat Yunus ayat 25 dikatakan wallahu yad'u ila Darussalam ya. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam. Jadi tempatnya, rumahnya gitu ya, keselamatan ya hanya di surganya Allah. Jadi dengan kita memahami gitu ya Allah itu as-salam, hilangkan gitu ya rasa apa namanya takut gitu ya kepada manusia gitu ya, terutama misalnya dalam hal ini adalah ketaatan. Jadi kalau misalnya kita balikin gitu ya, bagaimana perjalanan Rasulullah? Kalau Rasulullah mau main aman gitu ya, kan awal-awal itu Rasul itu kan udah dikenal sebagai orang yang baik gitu ya, bahkan dikatakan al-amin gitu. Dan banyak yang suka, banyak yang sayang. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah ini diamanahi oleh menjadi Rasul gitu ya, dan memang mendakwahkan Islam, menentang gitu ya adanya riba, menentang kecurangan dalam timbangan, menentang gitu ya apa namanya kehidupan sosial ya, misalnya yang membunuhnya anak perempuan, bayi perempuan gitu ya. Terus juga ya, banyak gitu ya mencela sesembahan gitu ya dari orang-orang yang tadi ya malah menyembah berhala gitu ya. Nah, jadi sama Rasul tuh ya dilakukan gitu ya dakwah itu. Satu sisi kan ya ampun ngapain gitu, baru cari aman aja gitu. Tapi enggak gitu. Tapi ya justru malah menantang gitu kan ya, menantang gitu. Dan tentu ini akan keluar dari zona nyamannya Rasulullah.
Nah, tapi gitu ya, yang akhirnya tetap membuat Rasulullah aman, ya maksudnya tetap Rasulullah itu istiqomah gitu dalam mendakwahkan gitu ya. Walaupun ya kalau kita dengar cerita di Taif kan sakit gitu ya ikut dirasakan Rasulullah, tapi aku ya terus menerus. Karena apa ya keyakinannya gitu ya bahwa yang memberikan keselamatan, keamanan gitu, itu adalah Allah. Nah, jadi bayangkan gitu bahkan sampai di doa ya doa pembuka gitu ya Rasulullah yang senantiasa dibaca itu kan Allahumma antas salam ya wa minkas salam. Jadi ini assalam itu besar gitu maknanya. Nah, jadi bagi kita nih gitu ya yang hidup di dunia gitu ya barangkali punya kekhawatiran gitu ya akan masa depan gitu ya atau misalnya sedang khawatir gitu ya dengan kerabat kita gitu ya atau misalnya ada yang sedang dalam kondisi yang berat sulit gitu ya atau sedang terancam rasa amannya gitu ya ingatlah gitu Allah itu adalah assalam. Jadi ikhtiar kita gitu ya untuk menyelesaikan masalah gitu ya, tetap dilaksanakan, tapi tetap hati itu terpaut dengan Allah. Jadi yang menjadi sumber gitu ya segala keselamatan itu Allah. Nah jadi salah satu hal gitu ya yang juga tak boleh kita lupakan gitu ya bahwa salah satu hal yang kita harapkan gitu ya keselamatan gitu ya dari Allah gitu ya assalam gitu ya yaitu adalah keselamatan bukan hanya semata-mata di dunia kan gitu ya tapi juga keselamatan dari azabnya Allah gitu ya selamat dari siksa api neraka ini adalah apa ya besar gitu ya permohonan kita gitu terhadap Allah yang assalam tadi Allah minta gitu ya keselamatan kita baik itu di dunia maupun di akhirat jadi jangan sekedar gitu ya gantungkan tadi gitu ya selamat itu sama manusia sama makhluk kita tuh punya Allah kita punya Allah nah mungkin itu aja ya udah mau jam 6 nanti sambil di sesi sharing misalnya gitu aja Jazakira khair mohon maaf lahir batin ya kalau ada yang benar hanya dari Allah yang salah murni dari pribadi itu Sanofi. Masya Allah, jazakallah khair teh. Semoga kita semua termasuk hamba yang Allah berikan keselamatan, ketenangan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat gitu. Jadi masih ada waktu berapa menit teh buat sesi diskusi sebelum maghrib? Iya, maghribnya tuh sekitar 12 menit lagi sih, insya Allah. 12 menit lagi. Nanti kira-kira 10 menitan lagi ya mungkin. Mungkin di sini ada teteh-teteh yang mau bertanya, mau diskusi. Boleh langsung disampaikan atau via chat juga boleh. Tapi pertama saya mau tanya dulu nih teh. Kan tadi dari cerita teteh, kalau misal assalam itu salah satu yang Allah ajarkan langsung kepada Nabi Adam sebagai apa tadi kalimat sapaan untuk sesama untuk makhluknya Allah gitu ya. Nah saya mau tanya teh, kalau assalamualaikum salam itu apakah untuk apa ya, hamba Allah yang Muslim atau semuanya teh? Soalnya pernah dengar katanya kalau misal sama Muslim itu salamnya beda kayak gitu-gitu. Itu gimana teh? Iya. Saya walau alam ya kalau misalnya terkait dengan salamnya ke Muslim atau ke non Muslim juga gitu ya. Ini kalau nggak salah dulu pernah ada bahasanya tapi walau alam ya kok saya ini kayaknya harus pakai dalil ya. Jadi nggak bisa langsung saya sampaikan di sini gitu. Cuman yang jadi catatannya gitu ya, ini memang diperintahkan gitu ya. Yang jelas ya, nanti saya cek lagi kalau ke yang non-muslim, tapi yang jelas ini kalau ke sesama muslim gitu, ini adalah suatu hal yang memang diperintahkan oleh Allah untuk disebarkan gitu ya. Dan di sini juga apa namanya menarik ya, kalau misalnya kita nyampein salam gitu ya ke orang gitu ya. Ini kan ada ya di surat An-Nisa 86 gitu ya disampaikan bahwa kita tuh harus menjawabnya juga wajib gitu ya. Menjawabnya juga wajib gitu ya. Nah, sementara mungkin tadi ya non muslim juga pasti ada
keterbatasan. Kalau misalnya kita bilang assalam gitu ya, assalamualaikum gitu, ada satu keyakinan gitu ya dalam diri kita juga yang ngasih keselamatan itu ya hanya Allah gitu. Tapi kalau nggak salah ya, dulu pernah ikut dengerin kajiannya tuh, kalau ke yang non muslim ada yang membolehkan, ada yang enggak. Dulu tuh kalau nggak salah ikut kajiannya Ustadz Zakir Naik ya. Kalau beliau boleh gitu ya. Tapi dengan apa ya istilahnya, harapan gitu ya, minta supaya Allah ngasih hidayah ke dia. Tapi Allah alam ya, nanti dicek lagi kalau pendapat dari yang lain gitu. Cuman yang jelas di sini ya, Masya Allah gitu ya, kalau kita berbicara salam gitu ya, mudah-mudahan nih makin dimaknai gitu. Kalau misalnya kita ngomongin salam gitu, kita meminta sama Allah untuk keselamatan dari saudara kita yang sesama muslim gitu kan ya. Terus juga kita juga, apalagi kalau ditambahin ya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya, kita juga ngedoain supaya mereka dapat rahmat dan barokah gitu ya. Barokah itu kan yang badan ya, maksudnya yang berkelanjutan gitu ya. Termasuk juga kalau dalam Islam tuh, Masya Allah ya, kita ngomongin salam ke orang itu kayak sebuah apa ya, ngasih tahu gitu bahwa aku tuh nggak bakal gangguin kamu gitu. Dan termasuk kalau misalnya kita juga diajarin ya, kalau misalnya ngucapin salam ya nggak boleh gitu ya, kita harus sebenar-benarnya gitu. Jadi nggak bisa kita ngomongin salam tapi sama orang tuh dia tuh nyebelin gitu, saya kayak masih dendam gitu sama orang itu gitu. Kayak ini orang nih ngeselin gitu, tapi kita kayak assalamualaikum gitu. Nah itu diperbaiki gitu ya, bahwa kalau kita ngomongin salam ke orang tuh bener-bener gitu dari hati, kita ngedoain gitu dia untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Nanti ya dicek lagi kalau karena kalau itu butuh kayak pendapat-pendapat dari dalil ya, boleh atau enggaknya. Cuman dulu pernah, karena sempat tinggal di Belanda ya, jadi kayak ketemu sama orang luar. Kadang orang luar juga ketemu saya kayak kerudung kan, terus dia bilang assalamualaikum gitu. Gimana ini? Biasanya tuh malah teman-teman yang non muslim itu suka bilang assalamualaikum kayak gitu. Terus Iya. ada yang bilang nggak boleh jawab kayak gitu, terus bingung kan jawab nggak ya kayak gitu. Terus kadang juga ada orang-orang yang Katolik gitu nanti misalnya kita jalan pakai kerudung suka kan panggil assalamualaikum. Ya, nah itu juga ya. Gitu. Ya, kadang-kadang tipis-tipis juga nih, kadang-kadang ketemu gitu ya, yang baca salamnya tuh dengan ya, nah itu juga maksudnya assalamualaikum gitu. Gitu ya, ada ya, mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari yang main-main gitu ya. Tapi nanti ya dicek lagi ya, kalau itu harus pakai dalil yang ada teman-teman yang tahu boleh. Cuman aku penasaran sih, ini mungkin dari teman-teman tuh ada yang mau sharing pernah dalam posisi tadi ya, kayak terancam gitu ya, atau misalnya dalam posisi yang pernah ngerasa turbulence gitu ya dalam hidup gitu. Misalnya kayak mungkin teman-temannya ada yang mau sharing gitu, tiba-tiba ada saat kita ingat sama Allah gitu, kayak tiba-tiba mendadak tenang gitu. Mungkin kok teman-teman ada yang mau sharing gitu. Itu aku penasaran sih, soalnya gini Mbak Novi, saya pernah gitu ya ngalamin di posisi waktu itu jadi kalau saya cerita ya, saya tuh tipe orang yang jelek navigasinya. Jadi walaupun udah megang Google Maps gitu, saya tuh kadang masih bingung di mana kanan kiri gitu ya. Terus kayak sampai udah ngikutin tuh aku jalan dulu gitu ya. Oh ini ngejauhin map gitu. Jadi akhirnya balik lagi. Waktu kan waktu sempat di Belanda itu kan ya mau nggak mau ya harus kemana-mana ya ujungnya sendiri gitu ya, nggak bisa gantung sama suami. Nah, akhirnya tuh kayak salah naik tram gitu, salah kayak arah bis gitu. Itu emang kayak gampang tersesat gitu. Bahkan gitu ya, saya tuh pernah gitu ya dari rumah Soekarno-Hatta ke ITB tuh kan tiap hari lewat kan. Tiap hari lu ya lewat ya, maksudnya 4 tahun gitu ya. Tapi itu karena kebiasaan naik angkot, jadi ya udah gitu ya, taunya tuh jalur angkot gitu. Sampai akhirnya satu hari tuh dibonceng sama kakak gitu ya. Anterin gitu ya, dianterin gitu ke kampus gitu. Dan tuh kayak ya gitu. Sampai akhirnya
kelewat gitu satu mata kuliah gitu gara-gara nyasar itu gitu. Kayak, Dorian, kamu tuh kan tiap hari lewat gitu ya. Ya masalahnya beda gitu. Naik angkot sama motor terus ngikutin jalur angkot tuh tetap gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti itu gitu ya. Akhirnya dulu tuh diharuskan gitu ya untuk menyusul suami ke Belanda gitu ya sendiri gitu ya bareng sama abang yang waktu umurnya 1 tahun 6 bulan 1 tahun 8 bulan tahun setengah dan saya tuh tahu track recordnya anak saya gitu ya dia tuh nggak bisa diem di pesawat dan itu pernah bayar mesin gitu ya mengunjungin mertua itu di pesawat tuh pasti jalan nggak mau duduk gitu udah mah nggak mau duduk gitu ya dia suka nyapa orang ya satu sisi alhamdulillah gitu satu sisi wah gitu ya dia satu nyapa gitu sampai akhirnya dia pernah jalan kaki gitu ya dari ujung pesawat gitu ke ujung gitu pulang-pulang tuh dapat susu apa gitu ya alhamdulillah gitu ya rezeki. Nah, dan waktu itu nggak bisa ngebayangin gitu saya tuh sendiri gitu ya bawa anak gitu ya waktu itu ke Belanda perjalanan 14 jam gitu ya. Terus tuh apa namanya ya saya sendiri tuh kayak masuk bandara aja tuh kayak langsung pening gitu saking luas gitu tapi tuh awalnya tuh kayak soalnya pulang aja gitu ya tapi waktu itu memang keterbatasan ekonomi ya gitu jadi akhirnya uangnya tuh udah dipakai buat nyewa rumah gitu jadi inilah bismillah gitu sampai dibilang gitu ya ini gitu ya minta sama Allah gitu ya ada Allah gitu insya Allah yang ngasih keselamatan gitu ya kayak teman-teman tuh gitu ya jadi minoritas nanti gimana gitu ya biasalah apalagi keluarga kan background ya nggak gimana gitu jadi kalau dengar ke barat wah gitu gimana gitu bisa sholat enggak gitu hati-hati gitu macam-macam tapi akhirnya tadi gitu ya dan alhamdulillah gitu ya belajar gitu tentang Islam gitu ya belajar gitu bahwa ya Allah tuh yang ngasih keselamatan Allah yang bakal ngejagain kita gitu. Kita ikhtiar semaksimal kita gitu ya tapi balik lagi gitu yang bisa jadi sumber ketenangan yang bisa ngasih keselamatan tuh ya Allah dan tuh masya Allah gitu ya detik-detik udah nyampe bandara tiba-tiba salah satu petugasnya itu dia tuh temennya saudara gitu jadi satu di last minute di WA itu kamu lagi di bandara iya gitu itu udah teman teteh gitu ya mesti hubungin jadi selama di sana dari masuk sampai masuk ke pesawat tuh diantar sama beliau pas jinjing tuh dibawain sampai ampun kayak ke imigrasinya tuh apa tuh kayak kesini gitu diikutin gitu sampai udah masuk tinggal ke gate tuh kayak ya mbak ya iya dan nyampe ke pesawat gitu ya itu sebelahan sama bule gitu ya orang-orang luar gitu tapi tuh kayak baiknya tuh masya Allah gitu aku tuh kayak cuman baru gini tangannya gitu ya mau ngambil selimut tuh langsung diambilin dibukain diselimutin masya Allah kasih gitu ya kayak pengen ke kamar mandi gitu ya dan terusnya tuh anak saya tuh selama perjalanan 14 jam itu tidur jadi Kalau nggak mau ya saya. gitu akhirnya kayaknya tuh di titik itu tuh kayak apa ya kayak pas lagi bahas gitu ya terkait dengan assalam gitu ya Allah yang ngasih keselamatan Allah yang bisa ngasih ketenangan sama kita gitu tuh kayak ini kayak momennya gitu nah makanya pada saat ngomongin Allah tuh assalam tuh kayak ya gitu ya Allah ya banget gitu kayak saya pribadi tuh kayak ngerasain itu bahkan sampai kayak di detik-detik gitu ya saya tuh udah kayak di hampir hidup dan mati gitu ya waktu ngelahirin anak saya kedua gitu kan di Belanda gitu ya itu bidan tuh panik gitu ya kayak ini ari-ari nggak keluar gitu sementara aku tuh memilih lahiran di rumah lantai 4 tanpa lift gitu akhirnya udah disuntik 2 kali gitu ya buat kontraksi gitu ya tuh nggak bisa gitu terus aku tuh lagi pilek jadi nggak bisa napasnya tuh kayak kurang gitu ya terus udah kayak lemas gitu ya dan akhirnya tuh kayak aku tuh muter Asmaul Husna waktu lahiran gitu. Sampai dibilang kata bidannya tuh kayak nice music gitu ini bukan musik gitu ya waktu itu iya gitu dan kenapa gitu ya sama kayak terngiang-ngiang gitu Allahu Akbar gitu Allahu Akbar Allahu Assalam gitu sampai aku ngelahirkan Allahu Akbar kayak mau jihad gitu ya takbir gitu itu dikasih
gitu, kayak kekuatan sama Allah gitu, turun tangga 4 lantai gitu ya, tinggi kan curam tuh, itu 4 lantai gitu ya, dalam kondisi ari-ari diklip gitu ya, diklip dimasukin ke dalam gitu. Jadi sampai suami itu cerita, tahu nggak, lantai 4 sampai 1 isinya darah semua katanya. Jadi suami itu yang ngepel gitu. Ya, jadi udahlah gitu, sampai masuk ambulans gitu ya. Tapi itu kayak gak tau kenapa ya, Pak, diingetin gitu ya. Ngiang ya Asmaul Husna, pas lagi kajian tuh kayak gitu ya, kayak alhamdulillah gitu ya, Allah yang bisa gitu ya ngasih keselamatan gitu. Walaupun dalam kondisi yang gitu ya, tapi itu kayak tenang gitu, hati itu kayak tenang gitu. Nah, jadi Masya Allah gitu ya, kalau mudah-mudahan gitu ya, kita juga gitu ya pada saat dihadapkan gitu ya dalam kondisi yang berat, sulit, terancam gitu ya, yang bahaya gitu, atau misalnya ini berkaitan dengan ketaatan kita sama Allah gitu ya, ada gitu ya saudara kita yang mereka pengen menutup aurat gitu ya, tapi ya takut nggak dapat kerja, atau misalnya pas di tempat kerjanya gitu ya disuruh dibuka gitu ya, karena misalnya di bagian pelayanan gitu, akhirnya ngerasa takut gitu. Ingat gitu, Allah tuh ya asalan gitu, tetap kita harus pegang ketaatan kita sama Allah gitu. Itu nomor 1 gitu. Jadi tempatkan takut kita gitu ya hanya pada Allah gitu ya, dan memang dunia ini bukan tempatnya rasa aman yang sempurna gitu. Dan mudah-mudahan ya kalau pengen ngerasa aman, nyaman, tentram, damai gitu ya, nah kita berupaya gitu supaya tadi masuk ke Darussalam gitu ya, memang tempatnya salam gitu, dan dapat salam dari Allah, insya Allah. Itu coba teman-teman ada yang mau nge-share tidak? Insya Allah luar biasa emang, kayaknya pengalaman berada di ujung tanduk yang aduh aku selamat nggak ya, itu memang pas lahiran sih Teh ya. Mau lahiran tuh bisa nggak ya ini kalau misalnya anakku lahir nanti aku selamat nggak ya, kayak gitu semacam itu pasti kayaknya sempat merasakan yang udah sakit banget tuh nggak keluar udahlah sisar aja kayak gitu. Ya gitu, tapi emang di saat terhimpit gitu, Masya Allah selalu ada aja gitu pertolongan Allah yang di luar yang nggak kita duga-duga gitu, ada aja ternyata. Juga udahlah nggak usah cerita lama-lama, ya ini udah mau maghrib, bisa ternyata ya. Teteh kalau misal ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, bisa di chat aja nanti di grup ya, udah pada gabung grup kan ya, nanti masuk grup, atau kalau misal yang nggak gabung grup, ini pasti taunya udah dari grup, paling yang nggak gabung grup nanti DM aja ke Rosemary biar dimasukin ke grup. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa chat aja di grup, terus nanti saya coba jembatani sama Teh Rini nanti kalau misal Teh Rini bisa jawab, nanti saya share jawabannya gitu ya Teh, karena di tempat Teh Rini udah mau maghrib ini di Abu Dhabi, atau udah azan Teh jangan-jangan ya? Ini karena saya pakai headset jadi kurang kedengar. Iya, ntar aku ngecek di HP aja. Ya, kayak belum 2 menit lagi dalam waktu ada. Oke, siap. Jazakallah khair hari ini. Jazakumullah khair juga buat teteh-teteh yang sudah hadir. Semoga ilmu yang hari ini kita dapatkan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri, juga buat orang-orang terdekat kita. Kalau misal bisa kita share ke teman-teman dekat, ke keluarga, itu insya Allah juga akan menjadi salah satu amal jariah ya, kalau misal orang tersebut mengamalkan gitu. Insya Allah kita ketemu lagi di kajian rutin Kamis malam minggu depan. Insya Allah ya. Semoga Allah memberi keselamatan. Semoga kita juga diberikan keselamatan, ketenangan, dan kesejahteraan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sambut dengan salam nanti di surganya Allah. Amin. Untuk teman-teman yang tadi ada skip terlewat untuk kajiannya, nanti insya Allah ini akan di-upload di YouTube, di channel YouTube-nya Rosemary. Nanti kalau udah
di-upload, di-share linknya ya. Terus nanti untuk teman-teman yang mau share hasil kajian malam ini, entah itu apapun di Instagram, boleh mention Rosemary. Nanti insya Allah ada hadiah menarik. Nah, mangga aja, bebas saja kalau mau ada sharing ilmu atau apapun di Instagram story, di feed juga boleh, nanti tag Rosemary aja. Oh, jangan di private tapi ya, akunnya biar bisa dilihat sama Rosemary. Kalau di private nanti nggak tahu atau kalau di tag. Masya Allah. Masya Allah. Ini Ya, value-nya beda ya Rosemary ini. Beda apanya tadi? Bisnis baju muslimah gitu ya, yang mudah-mudahan makin baik. Amin, amin. Jazakillah khair Teh Rini atas sharing-sharingnya. Semoga Teteh sehat selalu, Teteh keluarga sehat selalu. Teteh-teteh di sini juga sehat selalu semuanya ya. Udah langsung aja kita tutup pertemuan malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca istighfar, astagfirullahaladzim, dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin ya teteh-teteh semua kalau ada salah-salah kata maupun perbuatan. Ya, saya pamit ya, maghrib dulu. Assalamualaikum. Sehat-sehat Teh Rini.